Hai Sagittarius, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Sagittarius. Waspada yang sudah lama mengintaimu mulai berani mendekat. Namun di sini penting ya saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini juga bisa resonate, bisa tidak. Jadi pastikan kamu ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Dan saya juga ingatkan di sini untuk kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu atau tentang dia, seseorang yang sedang kamu fokuskan. Jadi dengarkan dan rasakan. Dari tebaran kartu oracle ini saya melihat sepertinya sebagian Sagi mulai punya feeling ya. Mulai punya feeling yang gak enak. Kata hati yang mungkin nggak enak di sini. Karena bisa saja tiba-tiba kamu mendengar kabar tentang seseorang dari masa lalu kamu. Ini bisa tentang kabar mantan, atau kabar seseorang yang dulunya pernah kamu tolak cintanya, yang saat ini tiba-tiba berani mendekat ke kamu. Di sini kamu mulai punya feeling yang nggak enak. Karena memang saya melihat sepertinya kamu sudah memblokir komunikasi dengan orang ini. Karena mungkin ada sesuatu hal atau yang lain hal yang pernah terjadi di antara kamu dan dia yang membuat kamu menutup komunikasi dengannya. Atau di sini memang ada sesuatu hal yang membuat kamu ilfeel ya sama dia. Bisa saja ternyata dia sebenarnya sudah punya pasangan. Tapi berani-berani mendekati kamu, masih mencoba untuk mendekati kamu. Dan pastinya di sini kamu benar-benar melakukan penolakan. Karena memang kamu nggak mau jadi orang ketiga. Kamu nggak mau merusak hubungan orang lain. Karena walau bagaimanapun kamu pernah merasakan di posisi itu. Jadi itu adalah salah satu alasan kamu untuk tidak mau masuk ke dalam hubungan seseorang yang sebenarnya sudah punya pasangan. Dan pastinya kamu menolak dengan tegas. Kamu nggak mau merusak hubungan orang lain. Karena kembali lagi kamu pernah ya di posisi yang dimana kamu merasa dikhianati. Dan inilah yang mungkin perlu kamu waspadai ya. Tentang seseorang yang sebenarnya sudah punya pasangan, tapi berani menaruh hati terhadap kamu, berani mendekati kamu yang membuat kamu ilfeel. Karena bagaimanapun kamu pernah merasa di posisi yang disakiti. Karena seseorang ini sebenarnya sudah lama punya perasaan sama kamu, meski dia punya pasangan. Dan itu semakin membuat kamu menolaknya. Inilah hal yang perlu kamu waspadai tentang seseorang yang mungkin sudah lama memperhatikan kamu, tapi di sini dia mulai berani mendekat. Yang awalnya takut, tetapi di sini dia mulai memberanikan diri untuk mendekati kamu. Artinya di sini kamu merasa udah nggak nyaman dengan seseorang ini karena memang kamu sudah memblokir ya komunikasi dengan dia. Tapi kayaknya dia berusaha terus untuk mendekati kamu di sini. Karena saya melihat di sini yang kamu inginkan, yang kamu butuhkan, seseorang yang serius, oke?
seseorang yang berani berkomitmen, seseorang yang tidak punya hubungan lain dengan pasangannya, seseorang yang artinya masih sendiri. Kamu butuh seseorang yang serius, bukan main-main. Apalagi seseorang yang udah punya pacar, apalagi seseorang yang udah punya istri yang akan mendekati kamu. Tentunya kamu lebih menghindari hal-hal seperti itu ya. Kamu nggak mau punya konflik di kemudian hari. Kamu nggak mau hubungan ini menimbulkan suatu permasalahan untuk kamu ke depannya. Kamu ingin hubungan yang nyaman, yang tenang. Oke, inilah yang kamu butuhkan saat ini. Seseorang yang benar-benar berani untuk berkomitmen, dan tentunya seseorang yang belum punya pasangan. Karena bisa saja ya kamu tertipu atau dibohongi dengan seseorang yang ngakunya masih sendiri, tapi ternyata udah punya pasangan, udah punya istri, udah punya keluarga. Dan pastinya di sini kamu merasa sangat dibohongi ya. Kamu merasa tertipu. Dan tentunya saat ini kamu berusaha untuk menghindari hal-hal seperti itu. Artinya kamu jadi lebih waspada ya terhadap orang-orang yang mencoba untuk mendekati kamu. Tentunya kamu juga harus lebih tahu detailnya seperti apa, seseorang ini seperti apa. Jangan sampai kamu nantinya ditipu atau dibohongi yang ngaku-ngakunya sendiri tetapi padahal udah punya istri, udah punya pacar. Inilah yang perlu kamu waspadai terhadap seseorang yang mungkin semakin mendekat ke kamu, mulai berani mendekat ke kamu. Dan di sini saya melihat kamu akan lebih tahu apa yang harus kamu lakukan ya. Tentunya untuk lebih berhati-hati, untuk lebih selektif lagi dalam memilih, dalam memutuskan, waspada. Karena saat ini banyak yang mendekati kamu. Saya lihat bukan hanya satu, tapi ada beberapa ya. Ya mungkin di antara itu ada yang penuh dengan kepalsuan, ada yang tidak serius, ada yang hanya ingin buang-buang waktu kamu. Dan saya melihat kamu akan lebih bisa merasakan, lebih sensitif. Kamu akan lebih peka untuk bisa memilih dan memutuskan yang terbaik, tentunya seseorang yang benar-benar bisa meluluhkan hati kamu ya. Yang benar-benar bisa meyakinkan hati kamu di sini. Dan tentunya saya melihat di sini kamu tidak tergesa-gesa ya. Kamu tidak tergesa-gesa untuk lebih memutuskan atau memilih sesuatu. Kamu lebih berusaha untuk lebih tenang dalam memutuskan sesuatu, lebih bisa mempertimbangkan agar nantinya keputusan itu tidak membuat kamu menyesal. Oke? Atau makan di sini kamu berpikir untuk sementara kamu lebih baik sendiri ya daripada harus menjalani hubungan yang penuh dengan kebohongan. Oke? Atau masuk ke dalam hubungan orang lain. Dan saat ini kamu lebih memilih untuk sendiri. Kamu lebih menghindari konflik. Kamu nggak mau nambah-nambah masalah dalam kehidupan kamu. Dan kamu yakin di waktu yang tepat akan ada yang terbaik yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu. Oke, seseorang yang tepat tentunya. Karena kamu di sini nggak mau memaksakan. Kamu lebih menjalani kehidupan kamu. Di saat hati kamu benar-benar yakin, di saat hati kamu benar-benar terbuka untuk seseorang ini, artinya itu adalah yang terbaik untuk kamu. Artinya dia adalah yang selama ini kamu cari, kamu butuhkan keberadaannya. Dan saya melihat sepertinya di sini tentunya untuk melakukan penolakan terhadap orang-orang yang mungkin toksik. Orang-orang yang mungkin berniat tidak baik terhadap kamu, saya melihat kamu berusaha untuk melakukan penolakan secara halus ya, tanpa menyinggung perasaan orang-orang tersebut. Karena di sini mungkin ada beberapa, tidak satu yang mendekati kamu, yang mencoba masuk atau yang menyukai kamu, masuk ke dalam kehidupan kamu. Kamu berusaha untuk tetap menjaga etika, kamu berusaha untuk tetap menjaga sopan kamu, santun kamu, agar tentunya mereka tidak tersinggung dengan penolakan yang kamu lakukan.
Karena memang mereka tidak pantas untuk kamu karena mereka sudah punya pasangan, sudah punya istri. Dan saya melihat kamu berusaha untuk melakukan penolakan secara halus agar nantinya mereka tidak menyimpan dendam terhadap kamu, karena bisa saja di saat kamu melakukan penolakan yang kasar, menyakiti perasaan orang tersebut, menyinggungnya, bisa saja dia melakukan hal-hal yang di luar batas yang justru akhirnya menyakiti kamu nantinya. Karena kalau seseorang udah tersinggung, udah sakit hati, sesuatu bisa saja dia lakukan. Jadi untuk saat ini kamu lebih berusaha untuk melakukan penolakan secara halus untuk tidak menyinggung perasaannya, bersikap lebih baik, lebih sopan agar tidak ada yang tersakiti. Karena orang yang cintanya ditolak itu pastinya akan patah hati ya, sakit hati, tersinggung. Tapi di sini kamu berusaha untuk menjelaskan baik-baik, melakukan penolakan baik-baik agar tidak ada yang dendam, tidak ada yang menaruh dendam di sini, dan tidak ada yang tersakiti. Karena kamu berhak untuk memilih sesuatu yang terbaik untuk kehidupan kamu, dan kamu lebih selektif dalam memilih agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi dalam kehidupan kamu. Oke? Kita lanjut untuk Sagittarius. Oke. Di sini ada Four of Swords, ada Queen of Pentacle, ada Judgment, Eight of Swords. Di sini ada Seven of Cups dan ada The Hierophant. Dan dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat sepertinya kamu berusaha untuk lebih menikmati proses ya. Kamu berusaha untuk tidak terlalu terbebani dengan apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kamu. Karena bisa saja ada hal yang terjadi yang tidak kamu inginkan di sini. Tapi di sini kamu berusaha untuk lebih menikmati kehidupan kamu, meski mungkin sebagian sagi masih dalam kesendirian. Berusaha untuk menciptakan kebahagiaan ya dalam diri kamu sendiri, dalam kehidupan kamu. Bisa saja saat ini kamu fokus terhadap karir, kamu fokus terhadap apa yang ingin kamu capai di sini, memperbaiki finansial kamu yang mungkin saat ini kamu berusaha untuk mengesampingkan tentang masalah percintaan, sampai benar-benar kamu bisa menemukan seseorang yang terbaik. Fokus untuk bisa mewujudkan apa yang kamu impikan, apa yang kamu khayalkan selama ini, dan berjalannya waktu, kamu yakin jodoh terbaik akan mendekati kamu, akan menghampiri kamu, yang seseorang yang benar-benar kamu harapkan. Oke? Berusaha untuk tidak memaksakan ya, kamu nggak mau memaksakan sesuatu hal, kamu berusaha untuk menjalani kehidupan. Tentang apapun yang kamu jalani saat ini, kamu yakin itu adalah kehidupan yang lebih baik yang Tuhan berikan untuk kamu. Berjalannya waktu, yakin kebahagiaan itu akan benar-benar kamu rasakan. Karena memang ya, sesuatu yang dipaksakan itu tidak akan bagus hasilnya. Jadi saat ini kamu lebih berusaha untuk menyeimbangkan, menyelaraskan kehidupan kamu. Oke? Untuk benar-benar menemukan sesuatu yang kamu butuhkan, menemukan seseorang yang kamu inginkan selama ini, tanpa harus memaksakan keinginan kamu. Karena bisa saja di saat kamu terburu-buru, bisa saja pilihan kamu itu pada akhirnya membuat kamu terjebak. Oke, jadi kamu nggak mau lagi terjebak karena bisa saja dulunya kamu pernah terjebak di salah satu hubungan yang toksik ya, atau bisa saja kamu pernah di PHP atau di ghosting. Kamu nggak mau hal itu terjadi lagi. Jadi untuk saat ini kamu lebih waspada terhadap apapun atau siapapun yang mendekat atau yang masuk ke dalam kehidupan kamu. Artinya kamu berusaha untuk lebih melindungi diri kamu ya.
memproteksi diri kamu dari hal-hal yang nantinya bisa saja terulang kembali, tentang masa lalu yang menyakitkan, tentang sesuatu hal yang mengecewakan kamu. Tapi di sini saya melihat kamu sudah mampu untuk mengendalikan diri terhadap setiap keinginan kamu, terhadap ambisi kamu. Kamu sudah mampu untuk mengendalikan semua itu. Oke, agar kamu tetap optimis dalam menjalani kehidupan. Karena memang kamu tidak mau memaksakan sesuatu hal yang memang tidak bisa dipaksakan. Tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik, agar hal-hal yang baik juga akan kamu dapatkan. Kamu yakin di saat kamu melakukan yang terbaik, maka seseorang yang terbaik, kehidupan yang lebih baik akan kamu dapatkan ke depannya. Oke? Segini dulu readingannya untuk Sagittarius, semoga resonate. Dan yang untuk tidak resonate berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya dan semoga bermanfaat dan menghibur Sagittarius dimanapun berada, karena bisa saja sebagian Sagi masih dalam ketakutan, masih dalam kekhawatiran dalam menjalani sebuah hubungan, atau masih dalam kesendirian, takut untuk melangkah, takut untuk memulai sesuatu karena ada rasa trauma, ada sesuatu hal yang mungkin dulunya sangat menyakitkan kamu, mengecewakan kamu, dan semoga ini bisa memberikan pencerahan yang baru untuk kamu, kekuatan untuk kamu, untuk tetap bangkit, untuk tetap bisa merasakan kebahagiaan kamu kembali, karena yakinlah yang terbaik akan kamu dapatkan. Kebahagiaan itu akan benar-benar kamu rasakan. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis lagi untuk kedepannya. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!